males menghormati pemimpin-pemimpinnya. Kalau ada kesalahan, tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi, susah diingat. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sumber Dakwah Official. Kali ini kita akan melihat pidato seorang presiden terpilih sekaligus Menhan Pak Presiden Joko Widodo. Beliau tak segan-segan memuji dan menyanjung Pak Jokowi di depan mahasiswa Muhammadiyah karena 10 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi sudah berhasil membangun fondasi ekonomi Indonesia maupun itu di kancah nasional dan kancah internasional. Dan ini ada yang menarik lagi di dalam pidato beliau. Beliau malah menyindir profesor-profesor yang suka provokator sehingga memberikan penyesatan, narasi, argumen. Pokoknya yang membuat Pak Jokowi dibenci oleh masyarakat Indonesia. Padahal itu jauh dari realita dan kenyataan yang ada. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat pidato beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bangsa kita diberi yang maha kuasa kekayaan luar biasa. Luar biasa. Contoh, saya minta ditayangkan komoditas-komoditas. Ada slide komoditas, coba dipasang. Kita sekarang produsen nikel kedua, kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Kalau enggak pertama, kedua. Mungkin boksit, tembaga, timah, ini baru segelintir komoditas yang saya beri sebagai contoh. Nanti nikel sudah dari tahun yang lalu, tahun 22, Presiden Joko Widodo sudah melarang nikel tidak boleh dijual sebagai bahan baku, tidak boleh diekspor sebagai bahan baku, harus diolah di bumi Republik Indonesia. Kalau diolah, nilainya naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Tahun 2021 penghasilan kita dari nikel kurang lebih 15 triliun rupiah, 1 miliar dolar. Tahun 2022 penghasilannya naik 20 kali lipat, 20 kali lipat, mendekati 400 triliun, 20 miliar dolar lebih. Bayangkan, hanya dengan keputusan, hanya dengan kebijakan. Begitu Pak Jokowi menerapkan kebijakan itu, negara asing marah, berang, negara asing protes, negara asing mengancam akan boikot barang-barang kita, akan boikot macam-macam. Mereka sudah boikot kelapa sawit kita. Eropa sudah boikot kelapa sawit kita. Sekarang mereka mau ngancem, mau boikot kopi kita, teh kita, coklat kita. Saya dan pemerintah Indonesia sikapnya tegas. Presiden Joko Widodo mengatakan kepada saya, Menhan, kalau kita tidak hilirisasi, tidak mungkin negara kita jadi negara makmur. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita.
Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan kebijakan-kebijakan itu, saudara sekalian. Boksit diolah menjadi alumina, alumina diolah menjadi aluminium, aluminium bahan untuk pesawat terbang, untuk mobil, untuk motor, untuk televisi. Semua barang-barang kita banyak sekali kandungan aluminium. Tenaga surya, panel-panelnya itu nanti dari bahan boksit. Boksit menjadi panel surya nilainya naik 194 kali, saudara sekalian. Dan yang lain-lain semua. Bahkan sawit kita olah di Indonesia bisa menaiknya 79 kali. Saudara-saudara, di Jepang satu kilang minyak menghasilkan 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah oleh 40 pabrik. Hasil olahannya itu diolah lagi oleh 40.000 pabrik. Satu kilang menghasilkan turunan yang bisa menjadi bahan untuk 40.000 pabrik. Berapa anak-anak Jepang kerja di 40.000 pabrik itu? Berapa insinyur, berapa sarjana, berapa teknisi, berapa mekanik? Bayangkan kalau kita punya 10 smelter boksit, 20 smelter nikel, smelter tembaga, smelter emas, kilang minyak, berapa ratus ribu pabrik yang akan hidup di Republik Indonesia ini. Ini masa depan kalian semua. Anda semuanya harus bekerja keras, belajar dengan keras, supaya nanti Anda menjadi warga negara yang mampu, warga negara yang bekerja dengan produktif, warga negara yang menghasilkan kekayaan bagi Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Malang telah merintis fondasi-fondasi yang luar biasa. Saya malah ingin belajar dari sini untuk melihat apa yang sudah dikerjakan. Kalau perlu kita tiru di tempat-tempat kita. Karena saya sebagai Menteri Pertahanan, saya juga Menteri Pertahanan ini juga punya universitas, namanya Universitas Pertahanan. Tapi kita mahasiswanya tidak 37.000. Mahasiswa kita baru berapa ya? 3.000 kali. 3.000 ya. Baru 3.000. Jadi saudara-saudara sekalian, tadi saya kasih gambaran sedikit. Sekarang saya mau memberi suatu strategi. Bagaimana mencapai itu? Jangan hanya pinter pidato, jangan hanya pinter omong. Ini yang penting, karena ini adalah lembaga cendekiawan. Di sini banyak profesor, di sini banyak PhD, S3. Seorang doktor, seorang PhD itu orang yang paling pinter di sebuah negara. Karena nggak ada lagi S4 atau S5, ya kan? S1, S2, S3, doktor. Doktor itu kalau di tentara sama dengan jenderal. Kalau udah doktor, apalagi udah guru besar, udah profesor, seumur hidup akan dipanggil profesor. Ya. Walaupun sudah nggak ngajar lagi, tetap dipanggil profesor. Prof.
Sama dengan jenderal. Saya udah pensiun, tetap aja dipanggil jenderal sampai sekarang. Ya. Profesor itu dipanggil prof. Tapi kadang-kadang ada yang salah. Profnya bukan profesor, tapi provokator. Tapi tidak di UMM. Sekarang apa strateginya? Sekarang saya cerita strategi ya. Penting. Bagaimana nanti mencapai itu? Bagaimana kita menuju cita-cita kita? Sebentar lagi kita mencapai 2045. Kita proklamasi 1945, sebentar lagi mencapai 2045. Yang kita sebut Indonesia Emas. Saudara-saudara, bagaimana kita mencapai itu? Kita mencapai itu karena kita benar-benar harus mengakui bahwa landasan fondasi kita sekarang sudah kuat, dan ini harus diakui adalah berhasil karena pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kadang-kadang bangsa Indonesia malas menghormati pemimpin-pemimpinnya, malas menghormati orang tuanya sendiri, malas menghormati guru-gurunya sendiri. Ini kelemahan kita. Kalau ada kesalahan tidak pernah dilupakan. Kalau ada prestasi susah diingat. Kita menang olahraga dimanapun, kadang-kadang kita juga malas tepuk tangan. Kita malas memberi dukungan. Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ini keberhasilan. PDB kita naik, neraca perdagangan kita tambah baik, cadangan devisa kita membaik. Ini adalah landasan. Kita bangun gedung harus pakai landasan. Tidak mungkin kita tinggal landas kalau landasannya tidak kuat. Jadi sekelas Pak Presiden Jokowi maupun Pak Menhan Prabowo Subianto bukan lagi membicarakan problem-problem nasional, tapi mereka sudah bersaing atau membicarakan atau mendebatkan problem-problem di kancah internasional. Nah, ini bagus ini untuk pembelajaran masyarakat Indonesia agar kita tidak tergiring opini dari para profesor-profesor yang suka memprovokator, yang tidak baik tentunya untuk kemajuan negeri kita ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi untuk kita warga Indonesia seharusnya kita mensupport, kita mendukung apa saja yang telah dilakukan Pak Presiden Joko Widodo. Jadi jangan kita berprasangka buruk, jangan kita termakan isu hoax, jangan kita termakan narasi, opini yang sangat menyesatkan dari apa yang kata beliau, profesor-profesor yang suka provokator. Jadi cerdaslah dalam memilih berita, cerdaslah dalam mengkonsumsi berita tersebut. Nah, saya akhiri pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.